Allah Ta'ala kasih kita nikmat akal. Di antara bentuk syukurnya kita gunakan untuk memikirkan ilmu-ilmu agama. Allah Ta'ala beri kita nikmat sehat, kita gunakan kesehatan yang ada untuk meneruskan perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk peninggalan beliau adalah majlis-majlis ilmu. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mewariskan harta dinar maupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Barang siapa yang mengambil ilmu agama, maka hakikatnya dia telah mengambil warisan dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka kita niati lagi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah Ta'ala ridhai kita semuanya. Allah terima kita, Allah pilih kita, Allah selesaikan masalah kita, tunaikan hajat kita, hajat dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggih. Kita lanjutkan halaman 14 dari bawah baris nomor 1 2 3 4 5 6 7. Ditanyakan oleh malaikat, apakah nur itu Nabi Musa? Halaman 14 nomor 7 dari bawah 1 2 3 4 5 6 7. Halaman 14. Sebelum kita mulai, kita baca muqaddimah yang halaman 6 sholawat dulu. Kita lanjutkan halaman 16 nomor 7 dari bawah. Kalau Arabnya nomor 3 dari bawah. Qila huwa Isa alaihi salam. Ditanyakan oleh para malaikat, apakah nur itu adalah nur Nabi Musa alaihi salam? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa karimun wa mukhatib. Allah Ta'ala berfirman, Musa itu adalah saudaranya, tetapi nur ini adalah kekasih Allah, dan Musa adalah penerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara secara langsung. Ketika ditanyakan oleh para malaikat, nur yang begitu mulia, yang begitu agung, Allah tampakkan kemuliaannya di seluruh para makhluk, apakah cahaya nur itu adalah para malaikat Nabi Musa AS? Maka dikatakan bukan, itu bukan Nabi Musa. Justru Nabi Musa, nur itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa itu adalah Kalimullah, seorang nabi yang langsung bisa menerima firman Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Musa adalah mukhatib, yang berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Maka Nabi Musa berbeda dengan para nabi yang lain. Kalau para anbiya secara umum mereka menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau Nabi Musa tidak. Beliau langsung menerima wahyu tanpa perantara malaikat Jibril. Maka beliau digelari sebagai Kalimullah. Maka dalam penerimaan kitab Taurat sama, beliau dipanggil Allah Ta'ala. Allah perintahkan beliau untuk naik ke gunung yang namanya Gunung Tursina. Di sana beliau menerima wahyu kitab Taurat. Sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan yang mirip-mirip Nabi Musa. Keistimewaan Nabi Musa yang masyhur adalah Kalimullah, langsung munajat kepada Allah tanpa ada perantara dari malaikat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW pun juga punya derajat seperti itu, bahkan lebih mulia. Pada waktu Isra Mi'raj, Allah Ta'ala panggil yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW naik melalui langit pertama, langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ada suatu tempat malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, silahkan Tuhan naik sendiri ke atas, saya tidak berani naik lebih tinggi daripada ini.
Kalau saya naik lebih dari ini maka saya akan terbakar. Kemudian baginda Nabi naik dekat dengan Allah Ta'ala sehingga beliau langsung munajat kepada Allah tanpa ada perantara dari kalangan siapapun, sampai malaikat Jibril pun tidak berani maju ke tempat tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Nabi Musa itu munajat kepada Allah, Nabi Musa masih di alam dunia, ke Gunung Tursina, masih banyak hamba-hamba Allah yang bisa menginjak tempat tersebut. Tetapi yang mulia Nabi aku Muhammad SAW, beliau munajat kepada Allah, dekat dengan Allah di suatu tempat yang sangat mulia. Saking mulianya tidak setiap makhluk Allah izinkan masuk ke tempat tersebut, sampai malaikat Jibril pun tidak diizinkan memasuki tempat tersebut. Sehingga ulama mengatakan sifat kalamnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dikisahkan pada waktu, nanti dikisahkan pada waktu Yaumul Mahsyar, seluruh para nabi, para rasul kumpul menjadi satu, manusia berbondong-bondong menjadi satu, mendatangi Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan saya tidak berani. Kepada Nabi Nuh jawaban sama. Ketika kepada Nabi Ibrahim dikatakan, ya Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah, maka berilah syafaat kepada kami, doalah kepada Allah agar Allah Ta'ala segera memulai hisab, menghentikan huru hara yaumul mahsyar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kuntu khalilan mi warai wara, saya ini kekasih di belakangnya seseorang, yang seseorang di belakangnya kekasih yang lain. Sebagian ulama mengatakan maksud dari hadis tadi adalah saya ini kekasih Allah yang derajatnya di belakang Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu sendiri derajatnya di belakang yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Ibrahim mengatakan saya ini kekasih Allah, tapi masih di belakang Nabi Musa. Nabi Musa sendiri masih di belakangnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dikisahkan dalam suatu hadis, pernah suatu ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam melihat isi kitab Taurat. Dalam kitab Taurat terdapat pujian-pujian yang istimewa kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa berharap agar beliau diberi izin jumpa dengan umat tersebut, ingin dijadikan salah satu dari umatnya Nabi Muhammad. Karena dalam kitab Taurat pujian Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dan umatnya baginda Nabi begitu tinggi, sampai-sampai Nabi Musa pengen, penasaran seperti apa mereka. Yang mulia Nabi Musa SAW doa agar diizinkan untuk jumpa kepada mereka. Allah Ta'ala firmankan, tidak, engkau lebih awal daripada mereka, mereka jauh lebih akhir daripada kamu. Dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa alaihissalam, innal jannatal muharrama ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuh. Wahai Nabi Musa, ketahuilah surga ini saya haramkan dimasuki siapapun sebelum yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan umatnya masuk surga terlebih dahulu. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, apakah itu, siapakah umat Nabi Muhammad itu? Itu siapa? Muhammad itu siapa? Umatnya Muhammad itu seperti apa? Maka Allah Ta'ala firmankan, ummatuhu al-hammadun yahmaduna su'udan wa hubutan. Umatnya Nabi Muhammad itu ciri-cirinya punya sifat al-hammadun, senantiasa memuji Allah Ta'ala. Ketika mereka mendaki suatu tempat, mereka memuji Allah. Ketika mereka melintasi jalan yang turun pun juga memuji Allah Ta'ala. Wa ala kulli hal, setiap saat mereka ini senantiasa memuji Allah Ta'ala. Termasuk sifat umat ini yang Allah jelaskan kepada Nabi Musa, di antara sifatnya adalah senantiasa memuji Allah Ta'ala. Maka dalam suatu hadis dikisahkan, nanti termasuk umat di kalangan umat akhir zaman yang masuk surga tanpa hisab adalah yahmadunallaha fil sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa memuji Allah
baik dikala duka maupun dikala gembira. Maka dalam beberapa riwayat itu ketika dapat nikmat doanya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dapat musibah juga alhamdulillah, tapi ala kulli hal. Lafadznya sama, alhamdulillah dapat nikmat, dapat musibah juga alhamdulillah. Ini termasuk ciri-ciri umatnya baginda Nabi, dapat musibah alhamdulillah, dapat nikmat juga alhamdulillah. Gelarnya alhammadun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Ta'ala. Termasuk dikisahkan di situ, termasuk sifat yang dijelaskan di situ adalah shaimuna bin nahar ruhbanun bil lail. Kalau siang hari mereka rajin puasa, kalau malam hari mereka rajin ibadah. Sifat ini bukan hanya dimiliki di zaman sahabat saja. Jelas generasi sahabat, mereka sebagai generasi di kalangan umat ini, memang mayoritas mereka itu kalau siang hari sukanya puasa, kalau malam hari sibuk dengan ibadah. Maka suatu ketika salah satu utusan orang-orang kafir Quraisy datang ke salah satu kerajaan orang kafir, minta bantuan untuk melawan pasukan umat Islam. Maka raja tadi bertanya, sebentar, saya ingin tahu seperti apa lawanmu itu. Orang-orang Islam yang katanya nabinya Nabi Muhammad itu seperti apa? Karena informasi yang masuk ke saya, jumlah kalian itu senantiasa lebih banyak daripada mereka, persenjataan kalian lebih banyak daripada mereka. Tetapi kenapa kalian kok nggak bisa ngalahkan mereka? Saya ingin tahu seperti apa sifat-sifat mereka. Maka di situ dijelaskan di antara sifatnya adalah ruhbanun bilail wa fursanun bin nahar. Kalau malam hari sibuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, merengek-rengek kepada Allah. Kalau siang hari sibuk memperjuangkan agama. Maka raja tersebut mengatakan, kalau musuhmu sifatnya seperti itu, maka walaupun saya kasih bantuan pasukan yang jumlahnya sangat banyak, tentara pertama berada di negeri kamu, tentara terakhir di negeri saya, untuk mengalahkan mereka yang sifatnya seperti itu, sekali-kali tidak akan mampu mengalahkan mereka. Ciri-ciri sifat umatnya baginda Nabi. Ternyata sifat ini pun bukan hanya dimiliki oleh para sahabat, sampai zaman sekarang pun itu masih banyak orang-orang yang siang hari sibuk ibadah, malam hari sibuk, siang hari sibuk puasa, malam hari sibuk ibadah. Khususnya pesantren-pesantren yang Jawa, mereka tuh murid-muridnya tuh sebelum lulus diantaranya tirakatan dalailul khairat. Itu tirakan puasa, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, ada 7 tahun. Puasa sunnah terus. Selain hari-hari yang dilarang dalam agama untuk puasa, mereka habiskan untuk puasa. Dulu di daerah barat sana, Ustaz Sohib almarhum, beliau cerita pada kami, umur sudah 70 tahunan, istiqomah puasa Daud, mulai muda sampai umur tua. 60 tahun lebih masih istiqomah puasa Daud. Ternyata zaman sekarang pun masih banyak orang-orang yang sukanya kalau siang hari itu puasa. Termasuk puasa yang paling utama, puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, kemudian puasa lagi, tidak, puasa tidak, puasa tidak, seumur hidup seperti itu. Istiqomah seperti itu. Di kalangan umat ini pun zaman sekarang pun masih banyak orang-orang kalau malam hari itu niru para sahabat, sedikit tidurnya dihabiskan malamnya hanya untuk merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Habis waktunya. Berapa tahun yang lalu saya ketemu salah satu alumni Temboro zaman-zaman kuno, muridnya Kiai Mahmud. Dia waktu itu saya main ke sana ketika Ramadan. Dia cerita, ini agak sedikit sakit, ini pengen niru-niru Kiai Mahmud. Kiai Mahmud itu kalau sudah jam 12 malam itu pasti sudah standby di masjid. Nanti tidak akan turun dari masjid sebelum sholat Isra. Jadi kalau habis Isya istirahat jam 10-11 bangun, nanti jam 12 start sholat wirid sampai subuh, habis subuh wiridan sampai Isra, setelah Isra duha baru pulang ke rumahnya. Jadi sampai sekarang masih banyak orang-orang seperti itu. Dan itulah termasuk keistimewaan umatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ada suatu kisah dikisahkan, ada seorang ulama, kalau nggak salah nama beliau
Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Mungkin di Indonesia, di Jawa Tengah ada tarekat namanya tarekat Syadziliyah. Di kalangan pesantren ada zikir namanya Hizib Nawawi, Hizib Bahar, yang ngarang Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau pernah mimpi. Dalam mimpinya beliau melihat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Di situ juga ada Nabi Musa alaihissalam. Masyhur ada suatu hadis Nabi sabdakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamanya umatnya baginda Nabi itu seperti para nabi di kalangan Bani Israil. Maka dalam mimpi tersebut Nabi Musa komentar, kok bisa ulama dari umatnya baginda Nabi disamakan seperti para anbiya di kalangan Bani Israil? Seperti apa sih ulama-ulama umatmu itu? Kok seperti para anbiya dari kalangan Bani Israil? Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW memanggil Imam Ghazali. Imam Ghazali maju. Maka Nabi Musa tanya, namamu siapa? Maka beliau menjawab, nama saya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kakeknya itu pecinta yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga anaknya itu semuanya dikasih nama Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad, ayahnya namanya juga Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad. Maka Muhammad bin Muhammad. Ada suatu riwayat orang-orang yang nanti namanya itu nama baginda Nabi, nanti ada fadilah khusus akan mendapatkan syafaat dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan sebagian ulama mengisahkan seperti itu. Wallahu a'lam. Maka Nabi Musa itu mengomentari, kamu itu saya tanya satu jawaban, kok dijawab 4 tuh bagaimana? Saya cuma tanya nama kamu, kenapa kamu jawab namamu, nama orang tua, nama kakek, kemudian kabilah kamu? Ghazali, sebagian ulama mengatakan suatu kampung halaman beliau punya kampung halaman namanya Ghazali, maka digelari dengan Imam Ghazali. Seperti kalau kita di negeri kita, oh ini Kiai Temboro, karena kampungnya namanya Temboro. Imam Ghazali sebagai ulama mengatakan, oh itu Imam Ghazali karena memang kampung beliau itu namanya Ghazal, maka disebut dengan Imam Al-Ghazali. Maka beliau mengatakan, saya ini Muhammad, ayah saya Muhammad, kakek saya namanya juga Muhammad, saya dari suku Ghazal. Maka Nabi Musa mengatakan, kamu ini gimana sih? Saya tanya satu pertanyaan kok dijawab dengan 4. Maka Imam Ghazali mengatakan, ya Nabi Allah, di Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala ketika Tuhan ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, hai Musa, apa yang ada di tangan kamu? Maka waktu itu Tuhan menjawab, ya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu fiha 'ala ghadami wa riya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat saya gunakan untuk bersandar, saya gunakan untuk menghalau kambing-kambing, dan masih ada manfaat-manfaat yang lain. Ketika Tuhan ditanya Allah Ta'ala satu pertanyaan, apa yang di tangan kamu? Tuhan menjawab dengan 4 jawaban. Lalu kenapa Tuhan jawab dengan 4 jawaban? Ya, saya ingin berlama-lama munajat kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan, saya cuma tiru-tiru Tuhan saja. Karena ketika Tuhan ditanya Allah satu pertanyaan menjawab 4 jawaban, maka saya pun juga sama. Ketika Tuhan menjawab saya dengan satu pertanyaan, saya jawab dengan 4 pertanyaan juga. Ketika Tuhan beralasan pengen lama-lama bermunajat kepada Allah, maka saya sama pengen lama-lama ngobrol dengan Tuhan supaya saya dapat barokah banyak dari Tuhan, karena Tuhan adalah kalimullah, seorang nabi yang langsung bisa munajat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa gedek-gedek, memang ulamamu itu cerdas-cerdas, sehingga wajar kalau dikatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Wa qila huwa Isa alaihi salam qala Isa yubashshiru bihi wa huwa bani yaday nubuwatihi kal hajib.
ditanyakan oleh para malaikat, apakah nur itu adalah Nabi Isa alaihissalam? Allah Ta'ala firmankan, dengan nur ini Nabi Musa membawa kabar gembira, dan jarak antara dia dan kenabian sangat dekat bagaikan mata dan alis. Di Al-Quran beberapa ayat menjelaskan bahwasanya Nabi Musa Isa alaihissalam Allah kirim ke alam dunia, di antara tugasnya adalah memberi kabar gembira bahwasanya sebentar lagi akan ada seorang nabi akhir zaman, musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, saya datang kepada kalian untuk membenarkan isi-isi kitab sebelum saya, kitab Taurat, dan juga memberi kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Jadi dalam kitab Injil sudah dijelaskan akan terutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk tugas Nabi Isa alaihissalam adalah memberi kabar gembira akan terutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah menjelaskan di antara sahabat yang umurnya paling lama adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Umurnya mencapai 300 tahun lebih. Bahkan ada sebagian sejarah mengatakan Nabi Isa, Sayyidina Salman Al-Farisi itu pernah berjumpa dengan pendeta, yang pendeta ini langsung berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Sayyidina Salman sudah tidak jumpa dengan Nabi Isa, tapi belum masih jumpa salah satu pendeta yang langsung berjumpa dengan Nabi Isa, maka Sayyidina Salman terus belajar kepada pendeta ini. Ketika pendeta ini hendak meninggal dunia, maka Sayyidina Salman minta arahan, saya belajar pada siapa lagi, kepada siapa saya harus berguru. Maka diarahkan, kamu ikut si fulan. Maka datang ke sana, ini meninggal, dibahas, kamu ikut si fulan, si fulan, si fulan. Sampai pendeta terakhir mengatakan, nanti akan datang Nabi akhir zaman. Nanti dari daerah namanya ini, termasuk sifatnya adalah tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Kemudian di punggungnya ada khotam nubuwah, ada suatu stempel di antara kedua pundak Nabi, daging ada semacam bulu kecil membentuk segitiga. Di situ ada beberapa tulisan, di antaranya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Biasanya sebagian kawan-kawan saudara muslim kita di rumahnya ada kaligrafi bentuknya segitiga. Kemudian di sini ada beberapa tulisan, di antaranya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu tertulis di punggung baginda Nabi. Sebagian mengatakan itu seperti kulit biasa tapi agak menonjol sedikit. Sebagian mengatakan seperti semacam bulu-bulu yang berbentuk segitiga. Sebagian ulama menjelaskan kalau orang setiap pagi melihat tulisan tersebut dengan rasa gembira, maka Allah Ta'ala akan jaga dia, dan nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka sebagian orang saudara-saudara muslim kita kaligrafi di rumahnya itu khotam nubuwah, ada lambang khotam nubuwah. Memang ada fadilah khusus sebagai rasa bukti cinta dia kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Waktu itu Sayyidina Salman menjadi seorang budak milik orang Yahudi. Maka dia sering izin kepada tuannya datang ke Madinah mencari informasi, sudah lahirkah Nabi yang lahirnya di kota Mekah tapi hijrah ke kota Yathrib. Sampai ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah, maka beliau datang ke sana, membawa beberapa makanan, dikasihkan kepada Nabi. Nabi bertanya, apa ini? Maka Sayyidina Salman mengatakan, itu sedekah.
Maka Nabi tidak memakannya, kemudian memberikan kepada para sahabat. Di hari kedua, maka Sayyidina Salman datang membawa makanan lagi. Nabi tanya, apa itu? Itu hadiah. Maka Nabi ikut makan bersama para sahabat. Di hari ketiga, Sayyidina Salman usaha gimana cara melihat khotam nubuwah. Sedangkan khotam nubuwah di punggung beliau dan beliau pakai baju, nggak bisa. Tapi Allah Ta'ala kasih wahyu kepada baginda Nabi akan keinginan Sayyidina Salman. Maka Sayyidina Salman dipanggil, diperlihatkan khotamun nubuwah. Maka langsung Sayyidina Salman masuk Islam ketika itu juga. Jadi beberapa sejarah membuktikan memang Nabi Isa itu termasuk tugasnya adalah memberi kabar gembira akan munculnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa baina yadayhi nubuwah kal hajib. Jarak antara terutusnya Nabi Isa dan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di sini dikatakan seperti alis dan mata. Maknanya sangat-sangat dekat. Jaraknya itu tidak terlalu jauh. Maka tadi diceritakan Sayyidina Salman sendiri itu sahabat Nabi, umurnya 300 tahunan lebih sedikit, itu jumpa dengan pendeta yang langsung jumpa dengan Nabi Isa. Berarti selisih sedikit. Mungkin sebagian mengatakan 400 tahun, sebagian mengatakan 500 tahun atau kurang daripada itu. Selisih antara terutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dan Nabi Isa AS. Selisihnya tidak terlalu jauh. Qila faman hadzal habibul karim alladhi albastahu hullatal karamah. Maka ditanyakan oleh para malaikat, maka siapakah nur yang menjadi kekasih yang mulia yang telah engkau hiasi dengan keagungan? Wa tawajjahtu bitijahil mahabati wal iftikhar. Engkau anugerahi dengan mahkota kehebatan dan kemegahan. Wa nasyarta ala ra'sihil asaib. Dan engkau kibarkan panji-panji di atas kepemimpinannya. Qala huwa nabiyyun istakharatuhu min Lu'ayy bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuruhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Allah Ta'ala berfirman, dialah seorang nabi yang akan aku pilih dari keturunan Lu'ayy bin Ghalib yang ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib. Dijelaskan dalam sejarah, ayah baginda Nabi SAW meninggal dunia ketika beliau masih di alam kandungan. Kemudian ibu beliau meninggal dunia sepulang mengziarahi makam ayahnya. Waktu itu umur baginda Nabi baru 6 tahunan. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau. Setelah kakek beliau meninggal dunia, diasuh oleh paman beliau yang masyhur, nama beliau adalah Abu Thalib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Beliau diutus Allah di negeri Tihamah. Tihamah nama lain kota Mekah. Baina yadayil qiyamah, menjelang datangnya hari kiamat. Beberapa hadis menjelaskan memang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus mendekati hari kiamat. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Nabi sabdakan, saya ini diutus sedangkan jarak terutusnya saya dan datangnya kiamat seperti 2 jari. Namanya jari satu dengan yang lain itu sangat dekat. Jadi antara terutusnya Nabi dan datangnya kiamat itu sangat-sangat dekat. Beberapa ulama menjelaskan kurang lebih 1500 tahun. Sekarang kalau Hijriyah sudah 1444. 1444 itu dihitung semenjak hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah.
Sedangkan bagi Nabi diangkat menjadi Rasul 13 tahun sebelum beliau hijrah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Satu hijrah itu dihitung dari bulan Muharram ketika Nabi berangkat dari Mekah menuju Madinah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalau dihitung semenjak Nabi diutus menjadi Rasul, berarti tambah 13 tahun. Berarti sudah 1557. Nah, sekarang kan 1444 ditambah 13 berarti 1457. Seorang sahabat kalau enggak saya lupa namanya, Safinah atau siapa, saya lupa namanya. Suatu ketika beliau terdampar naik kapal, ada ombak besar, kapalnya pecah, kemudian ternyata beliau terdampar di suatu bukit pulau kecil. Maka di situ ada seseorang mengajak dia untuk masuk ke suatu tempat. Maka di sana di dalam gua tersebut ada orang yang rambutnya begitu panjang diikat dengan rantai. Maka dia ditanya apakah beberapa pertanyaan, diantaranya menanyakan apakah Nabi akhir zaman sudah terutus. Maka beliau jawab, ya, yang mulia Nabi aku Muhammad SAW sudah diutus. Maka beliau menanyakan beberapa pertanyaan. Di Arab, terutama dekat Palestina, itu ada suatu kebun kurma yang sangat subur, dikenal di negeri Arab. Di dekat situ ada suatu danau yang sudah berpuluhan tahun, ratusan tahun nggak pernah surut. Ketika Nabi diutus itu masih danau yang sangat airnya sangat deras sehingga menjadi suatu pemandangan yang indah. Kemudian danau itu kalau diturut-turut nanti ada mata air yang airnya sangat-sangat deras sehingga memenuhi danau tersebut, bahkan meluap-luap sampai kemana-mana. Maka orang yang diikat tadi mengatakan bagaimana kebun di daerah ini. Maka sahabat tadi mengatakan, oh Masya Allah, kebun itu masih sangat subur, buahnya sangat banyak. Maka yang diikat tadi mengatakan, nanti akan tiba suatu saat, nanti kebun itu akan habis tidak mengeluarkan buah sama sekali. Bagaimana dengan danau yang ini? Sama, oh danau itu Masya Allah airnya sangat segar, airnya sangat banyak sekali, meluap kemana-mana. Nanti akan datang suatu masa, nanti danau itu akan habis, airnya surut sampai habis, nggak ada airnya sama sekali. Bagaimana dengan mata air yang di sini? Oh itu mata airnya sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang nggak pernah kurang walaupun sedikit, terus mengeluarkan mata air yang sangat deras. Maka orang tadi mengatakan, nanti akan tiba suatu masa itu nanti akan habis, tidak mengeluarkan mata air sama sekali. Ketika itu nanti sudah terjadi tiga-tiganya, maka nanti saya akan terlepas dari ikatan ini. Setelah diceritakan, ternyata yang diikat tadi adalah Dajjal laknatullah alaih. Kan dikatakan para ulama, nanti ciri-ciri Dajjal akan keluar adalah ketika tiga tanda ini sudah ada. Kebun yang di dekat dengan Palestina itu nanti sudah habis, nggak mengeluarkan buah lagi, kemudian danaunya sudah surut, mata airnya sudah mati. Sebagian pengamat sejarah mengatakan akibat peperangan antara Israel dan Palestina, artinya terjadi banyak bom, termasuk yang jadi sasaran adalah kebun tersebut. Karena terjadi bom banyak, akhirnya kebunnya menjadi hancur, tidak mengeluarkan buah lagi. Ketika kebunnya itu sudah hancur, maka mata air nanti lama-lama akan berkurang, akhirnya habis. Kalau mata air habis, maka daunnya lagi surut. Sebagian mengatakan sekarang sudah surut lebih dari 300 meter, 30 meter surutnya, dan surut terus. Kalau ini sudah terjadi tiga-tiganya, maka tanda-tanda Dajjal akan keluar. Wallahu alam. Semoga kita tidak berjumpa saja. Amin. Karena ketika Dajjal keluar itu sangat-sangat berat. Sebagian ulama menjelaskan, nanti sebelum Dajjal keluar, maka ekonomi yang di dunia hancur-hancuran. Karena akan terjadi kemarau yang sangat panjang.
hujan sudah lama nggak turun sehingga tanaman-tanaman pada mati. Bahkan binatang-binatang pun juga pada mati. Maka ketika itu satu suap nasi lebih mahal daripada bergram-gram emas. Rela menjual 10 gram emas demi mendapatkan sesuap nasi. Saking hancurnya ekonomi ketika itu. Ketika ekonomi hancur-hancurnya, manusia kesusahan urusan makan dan minum, ketika itu muncullah Dajjal. Kalau siapa yang mau beriman kepada Dajjal, maka tanamannya langsung subur, langsung datang hujan. Siapa yang tidak mau iman dengan Dajjal, Dajjal pergi, maka seluruh makanan yang ada akan ikut di belakang Dajjal. Orang-orang yang imannya itu nggak kuat, alamat nanti akan ikut kepada Dajjal. Maka ya, dalam riwayat hadis, orang yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan jaga dari fitnah Dajjal. Syekh Munzir beliau mengatakan, fitnah Dajjal termasuk fitnah yang sangat besar. Kalau seseorang itu membaca surat Al-Kahfi, terjaga dari fitnah yang begitu besar, insya Allah dari fitnah-fitnah yang lebih ringan daripada Dajjal, dia pun akan terjaga juga. Maka bagaimana kita luangkan betul, kalau tidak bisa malam hari, siang hari membaca surat Al-Kahfi. Kalau mentok-mentoknya setidaknya 10 awal atau 10 akhir kita baca di hari Jumat. Masuk fadilahnya Allah akan jaga dari fitnahnya Dajjal. Fi dhahrihi alamatun tudhilluhul ghamamah. Pada punggung beliau terdapat tanda kenabian yang masyhur dengan sebutan Khatamun Nubuwah. Seperti tadi saya ceritakan, di punggung baginda Nabi ada suatu kulit yang warnanya agak berbeda. Sebagian mengatakan agak semacam otot, agak menonjol sedikit. Kalau kita ada sebagian orang itu ototnya agak nampak gitu, sehingga agak menonjol keluar. Sebagian mengatakan itu seperti otot gitu. Memang ototnya agak semacam ada otot yang membentuk segitiga, kemudian ototnya membentuk tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ada beberapa tulisan Arab yang biasanya dibuat kaligrafi yang bentuknya segitiga itu adalah Khatamun Nubuwah. Ada fadilah khusus bagi orang yang memandangnya dengan rasa cinta setiap pagi dan petang. Sebagian mengatakan itu bentuknya seperti bulu-bulu, ada bulu-bulu sedikit membentuk seperti itu. Sebagian mengatakan itu seperti urat-urat yang agak menonjol sedikit membentuk segitiga. Bila berjalan senantiasa terlindungi awan yang siap mematuhi perintahnya. Kisah yang masyhur ketika baginda Nabi SAW masih muda, beliau sering diajak pamannya untuk berdagang. Nanti pergi ke Yaman untuk beli barang-barang dari sana, dibawa pulang ke Mekah, dijual ke Mekah. Maka semenjak baginda Nabi belum diangkat menjadi Rasul, pamannya sendiri Sayyidina Abu Thalib sering melihat ketika diajak belanja berangkat ke Yaman untuk belanja di sana, maka sering diikuti awan di atasnya. Di siang hari terik panas yang begitu berat, nanti ada awan yang menaungi beliau, sehingga siang hari walaupun panas, maka tidak akan terasa panas karena ada awan yang menaungi beliau. Pernah suatu ketika terjadi musim kemarau yang begitu panjang. Para sahabat merasa berat dengan ujian ini. Maka mereka meminta agar bagi Nabi doa agar diturunkan hujan. Waktu itu siang terang benderang, enggak ada awan sedikit pun tanda-tanda mau hujan. Maka beliau doa, kemudian menunjuk beberapa awan, tiba-tiba awan dari seluruh penjuru dunia kumpul merapat jadi satu. Rapat, kemudian turun hujan. Setelah turun hujan selesai, kemudian Nabi nunjuk lagi ke atas, maka tiba-tiba awannya pelencar, kembali ke tempat semula seperti sedia kala, terang lagi seperti semula. Dan itu termasuk salah satu mukjizatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Beliau senantiasa dilindungi oleh awan dan siap mematuhi perintahnya.
Kalau dalam sejarah perjalanan ketika pergi ke Yaman untuk belanja bersama pamannya senantiasa diiringi awan. Fajriyul jabini layliyud dzawahib, rambutnya sepekat malam gurita, hidungnya mancung, kedua pelipisnya cemerlang bercahaya. Jadi di kening bagi Nabi, di pelipis ini itu nampak seperti ada suatu cahaya. Sebagian sahabat mengatakan seolah-olah di kening bagina Nabi ada rembulan. Sebagian mengatakan ka'anna syamsa yajri ila wajhihi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Jadi di kening bagina Nabi seperti ada cahaya khusus dikeliling, sehingga sahabat itu menggambarkan bagi Nabi itu sangat indah, seolah-olah ada matahari yang berjalan di pelipis beliau. Sebagian mengatakan seperti wajah beliau itu bagikan bulan purnama. Maka kalau dalam sholat kan tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Memang para sahabat itu mensifati baginda Nabi, wajah beliau itu nampak ada suatu cahaya, sehingga sebagian mengatakan seolah-olah matahari itu berjalan di kening beliau. Sebagian mengatakan seolah-olah rembulan itu berada di kening beliau. Hingga kalau dari kejauhan itu nampak ada suatu cahaya. Maka dulu ada seorang penyair, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Hasan ibnu Thabit. Beliau ahli membuat syair. Kalau sekarang ahli membuat pantun atau puisi. Beliau memang kalau ngomong itu Masya Allah manis sekali. Kalau orang yang baik, nanti kalau beliau sebutkan satu saja keburukannya, nanti dikupas, maka orang yang mendengarkan menganggap orang buruk. Kalau ada orang yang sangat buruk, nakal, enggak karuan, nanti oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dipuji-puji kebaikannya, maka orang-orang akan berubah pemikirannya, menganggap orang ini adalah orang yang sangat buruk. Jadi kalau sulun doktrin itu sangat baik, pandai sekali. Maka pernah suatu ketika orang-orang Quraisy itu sudah kebingungan bagaimana cara menjatuhkan kemuliaan baginda Nabi. Karena orang-orang Quraisy itu pengen menjelekkan Nabi itu kesulitan. Mereka mengatakan Nabi itu majnun, orang gila. Tapi mereka sendiri, tuduhan mereka Nabi orang gila itu mereka bongkar dengan sikap mereka sendiri. Mereka sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka menggelari Nabi dengan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka menyebut dengan majnun, orang gila. Kadang-kadang menyebut mereka sebagai kahin dukun. Mereka sering mengejek baginda Nabi, tapi prakteknya kalau mereka mau pergi meninggalkan Mekah, mereka punya barang-barang berharga, maka mereka datang kepada Nabi, menitipkan barang tersebut kepada Nabi. Mereka menjuluki Nabi majnun, tapi kenyataannya senantiasa minta bantuan kepada baginda Nabi, sehingga mereka tuh mau menjelekkan Nabi kesulitan. Maka mereka ingat, ini ada seorang ahli syair namanya Hasan ibnu Thabit. Itu kalau memuji seseorang yang buruk jadi baik, tapi kalau sudah mengolok-olok seorang, satu saja keburukannya kok dikupas, maka akan tergambar orang ini orang yang sangat jelek. Singkat cerita, mereka sepakat, tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Hasan ibnu Thabit supaya Hasan ibnu Thabit bersedia mengupas kekurangan baginda Nabi, sehingga akan yang berita yang tersebar di telinga manusia Nabi itu adalah orang yang jelek. Maka Hasan ibnu Thabit mengatakan saya siap. Tapi masalahnya Hasan ibnu Thabit belum pernah jumpa dengan baginda Nabi. Ketika Hasan ibnu Thabit dikasih tahu, kalau kamu ingin lihat Nabi Muhammad, kamu tunggu di jalan ini, besok beliau datang, kamu lihat kekurangannya, nanti kamu sampaikan keburukannya. Maka betul Hasan bin Thabit duduk di suatu tempat. Dari kejauhan nampaklah baginda Nabi. Maka orang mengatakan, itu loh Nabi Muhammad. Kamu cek di mana letak kekurangannya. Maka Hasan bin Thabit memelototi baginda Nabi, memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki.
pengen melihat di mana letak kekurangannya. Maka dari kejauhan Nabi itu tampak suatu cahaya di sosok manusia yang bercahaya. Maka dipelototi. Makin dekat cahaya begitu kuat sampai tidak kuat memandang bagi Nabi sampai beliau jatuh. Setelah itu langsung masuk dalam agama Islam. Maka wajar kalau para sahabat radhiyallahu anhu mereka mengatakan, jadi baginda Nabi itu wajahnya tuh betul-betul bercahaya, sehingga mereka mengatakan baginda Nabi itu bagikan rembulan, sebagian mengatakan cahaya sebercahaya bagikan matahari. Maka kalau di sini dikatakan di Fajriyul Jabin, kedua pelepisnya cemerlang bercahaya, seperti ada suatu cahayanya. Lailiyudz zawahib, rambutnya sepekat malam gurita. Rambut bagi Nabi itu hitam semuanya. Beliau meninggal ketika umur beliau 62 tahun, sebagian akan 63. Tetapi di uban beliau dihitung tidak mencapai 20. Jadi beliau umur sampai 60 tahun tidak beruban sama sekali. Beruban ketika turun surat Hud dan beberapa surat yang menjelaskan cerita para anbiya. Maka suatu ketika Nabi datang di masjid sahabat, sedikit pun tidak ada ubannya. Ketika turun wahyu surat Hud, tiba-tiba langsung ada ubannya. Dan ketika meninggal dunia dihitung tidak mencapai 20. Maka rambutnya itu putih hitam gelap, kecuali ada 20-an helai, bahkan mengatakan enggak sampai 20 helai rambut beliau yang beruban, padahal umur sudah 60 tahun lebih. Beda dengan kita ini belum ada 40 tahun, belum ada 50 tahun rambutnya sudah penuh dengan uban. Kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidung beliau mancung bagaikan huruf alif, alif tegak. Hidung Nabi itu betul-betul mancung. Kalau kita ini bukan alif lagi, ini nggak tahu huruf apa ini. Menunjukkan kemudian beliau hidungnya begitu mancung bagaikan alif. Kemudian bulat mulutnya laksana huruf mim. Kalau kita huruf mim kan bunder. Jadi beliau kalau ngomong itu mulut beliau itu bulat seperti huruf mim, bagus sekali. Kemudian lengkung keningnya laksana huruf nun. Nun itu kan lengking gitu. Dan alisnya ini lengkung. Saking lengkungnya seolah-olah mirip dengan huruf nun. Nun kan melengkung gitu. Di alis bagian ini melengkung indah seperti huruf nun. Nggih. Maka nanti di kitab-kitab Maulid nanti di akhir dikisahkan Sayyidina Hasan ibnu Thabit ketika melihat baginda Nabi, maka beliau membuat suatu syair. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib, engkau ini diciptakan tidak ada cacatnya sama sekali. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada cacatnya sama sekali. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aib ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ini diciptakan suluh milih seperti apa bentuk yang paling kau sukai. Seolah-olah Hasan ibnu Thabit menggambarkan ketika mau diciptakan seluruh calon hidung yang akan wujud itu ditampakkan semuanya, mana hidung yang paling baik diambil dikasihkan baginda Nabi. Seluruh alis yang ada ditampakkan model alis yang ada. Suruh milih alis yang paling bagus mana, dikasihkan baginda Nabi. Kemudian mulut yang bibir yang paling bagus, seluruh bibir yang ada ditampakkan semuanya. Yang paling bagus dikasihkan baginda Nabi. Mata 10 bola mata yang ada ditampakkan semuanya, yang paling bagus diambil diserahkan baginda Nabi. Maka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasya'u. Sebagian mengatakan, bukankah Nabi yang paling masyhur ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam? Benar, Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat-sangat tampan, sehingga para wanita banyak terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu jauh lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Hanya saja ketampanannya itu diiringi dengan wibawa yang tinggi,
sehingga orang-orang itu segan melihat melihat baginda Nabi. Maka kebanyakan sahabat itu kalau di hadapan baginda Nabi tidak berani mandang wajah beliau. Dari jauh berani, tapi kalau sudah dekat, saking wibawanya Nabi, nggak berani mengangkat pandangan di hadapan baginda Nabi, saking berwibawanya. Kadang dikisahkan, andaikan seluruh ketampanan yang ada bagaikan buah semangka, maka dibelah jadi dua. Yang separuh dikasihkan baginda Nabi, kemudian yang separuh lagi dibelah jadi dua, yang seperempat dibelah jadi dua, jadinya seperempat dikasihkan Nabi Yusuf, yang seperempat untuk kita umat satu dunia. Kita ini nggak tahu dapatnya seberapa. Di separuh untuk baginda Nabi, seperempat untuk Nabi Yusuf, yang seperempat lagi dibagi sama untuk seluruh umat di dunia. Masya Allah. Maka seorang ulama memberi bayangan, kalau ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat wanita-wanita Mesir tanpa sengaja memotong ketika mengupas buah, karena memandang Nabi Yusuf tanpa terasa yang dikupasi bukan kulitnya buah tapi jari-jari mereka, saking nikmat dikupasi nggak terasa saking nikmatnya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum saking cintanya, terpesonanya mereka dengan baginda Nabi, bukan tanpa sengaja memotong jari, tapi sengaja memasang wajahnya, saking nikmatnya mengorbankan diri kepada baginda Nabi. Mereka merasa bangga kalau dengan sengaja mengorbankan nyawa, wajah, jasad mereka untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wanita Mesir itu motong jari tapi nggak sengaja. Tapi kalau para sahabat justru dengan sengaja dan bangga kalau bisa berkorban untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu bangga, syukur betul dipilih menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala kumpulkan kita, susurkan kita dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.